Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa dengan saya kembali Didik Setianto pagi ini di dalam renungan singkat. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kita semua bersukacita, kita semua terus bersemangat di dalam pelayanan kita. Saudara, pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati waktu di depan kami. Ketika firman-Mu diberitakan, Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat, tuntunan, pengertian supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Kami mendapat menangkap setiap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan yang dikasihi oleh Tuhan, kubur kosong simbol kemenangan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Kubur kosong simbol kemenangan. Saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 bagian pertama. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 bagian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara, pagi itu ketika para wanita datang ke kubur Yesus, mereka membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuh Yesus, seperti yang memang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka datang dengan duka, dengan rasa sedih, mengira bahwa semuanya sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Namun mereka justru mendapati, saudara, waktu itu, pagi-pagi itu, sebuah kubur yang kosong dan suara malaikat yang menggetarkan jiwa mereka. Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, kubur yang kosong bukan sekedar tempat yang kosong. Tetapi kubur kosong itu, saudara, adalah simbol kemenangan Allah atas dosa, maut, dan keputusasaan. Saudara, di dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kegelapan, di dalam dunia yang seringkali, saudara, mulai kehilangan harapan, kubur kosong menjadi sebuah terang harapan bagi manusia. Saudara, kubur kosong adalah simbol kemenangan atas dosa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Firman Tuhan berkata di kayu salib Yesus menanggung semua dosa kita. Di kayu salib itu Dia dipakukan menebus untuk menanggung dosa saudara-saudara dan dosa saya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa korbannya itu sudah cukup? Saudara, kubur kosonglah jawabannya. Jika Yesus tetap di dalam kubur, tetap ada di dalam kubur, maka kematiannya sia-sia. Tetapi karena Ia bangkit, Dia sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Itu berarti pengorbanannya diterima dan kuasa dosa telah dipatahkan. Saudara, sekali lagi bahwa kubur kosong adalah simbol kemenangan atas dosa. Yang kedua, saudara, kubur kosong itu juga adalah simbol kemenangan atas maut. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 mengatakan, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ayat ini begitu terkenal sekali dan bahkan ayat ini, saudara, banyak orang kemudian dibawa kepada satu kebenaran dan percaya kepada Kristus. Dia katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata itu. Aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, kematian itu kalau boleh dikatakan adalah musuh terbesar manusia. Tetapi Yesus
telah masuk ke dalam kematian itu dan keluar dari kematian sebagai pemenang. Kubur kosong, saudara, menjadi bukti bahwa kematian tidak memiliki kata terakhir. Kubur kosong adalah simbol kemenangan Kristus atas maut, atas kematian itu, atas kegelapan itu, saudara. Saudara, sebuah ilustrasi yang singkat begini. Seorang anak takut akan kegelapan waktu di kamar tidurnya. Anak ini begitu takut sekali, saudara. Tetapi saat sang ayah mulai menyalakan lampu, ketakutan itu hilang sekejap. Yesus telah menyalakan terang di dalam kubur yang gelap itu. Karena itu orang percaya tidak lagi takut kepada maut. Orang-orang percaya seharusnya tidak lagi takut kepada kematian. Karena Yesus, kematiannya, kebangkitannya sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut itu. Saudara, jika hari ini kita hidup dalam ketakutan akan masa depan, takut pada maut, takut pada kematian, ingat saudara, kubur kosong adalah jaminan bahwa hidup kekal menanti setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kubur kosong bukan hanya simbol mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, tetapi kubur kosong juga adalah simbol kemenangan atas keputusasaan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan begini, terpujilah Allah yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, saudara. Saudara, kita melihat di dalam cerita Alkitab, para murid setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan sempat kehilangan harapan. Bahkan beberapa di antara mereka mau kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka mengunci diri karena apa? Karena ketakutan. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Yesus telah bangkit, hidup mereka berubah. Dari penakut menjadi pemberani, dari sedih menjadi sukacita. Begitu pula dengan kita, saudara. Kubur kosong berkata, tidak ada situasi yang terlalu gelap untuk Tuhan ubah. Jika hari ini saudara sedang menghadapi keputusasaan, jika hari ini doa saudara belum terjawab oleh Tuhan, pandanglah kubur yang kosong itu dan ingat, jika Allah bisa membangkitkan Yesus dari antara kematian, Ia juga sanggup membangkitkan hidupmu dari kehancuran. Saudara, kubur kosong bukan akhir cerita, tetapi awal dari hidup yang baru. Kubur yang kosong bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi awal dari hidup yang baru. Ia adalah simbol kemenangan Allah atas segala musuh terbesar kita, dosa, maut, dan keputusasaan. Hari ini kita menyembah Tuhan yang bukan menyembah Tuhan yang mati. Hari ini kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Maka jangan hidup lagi di dalam kekalahan. Jangan tenggelam di dalam rasa bersalah. Jangan hidup di dalam ketakutan dan keputusasaan. Ingat saudara, Kristus telah bangkit. Kubur itu kosong. Dan hidupmu dipanggil untuk hidup penuh dengan kemenangan. Mari kita jalani hidup ini dengan sukacita. Karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah mengalahkan kematian. Kristus sudah mengalahkan dosa. Dan Kristus sudah mengalahkan keputusasaan. Mari kita terus bergandengan tangan. Kita terus berpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalahkan segalanya. Dan Dia memberikan jaminan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin sulit, di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak ada harapan, kondisi yang susah, tetapi Tuhan memberikan sebuah pengharapan bagi kami. Engkau telah mengalahkan dosa, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan keputusasaan. Dan biarlah ya Tuhan kami hari ini juga mengimani bahwa kebangkitan-Mu juga akan menjadi modal utama yang besar, mendorong kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan.
Kami hidup lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kami pun percaya bahwa Engkau akan membangkitkan hidup kami dari keterpurukan kami. Tuhan akan terus menuntun hidup kami. Kami bersyukur kami tidak menyembah Tuhan yang mati, tetapi kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami tidak menyembah Tuhan yang ada di dalam kubur, tetapi kami menyembah Tuhan yang mengalahkan kubur, yang mengalahkan kematian dan maut itu. Kami menyembah Tuhan yang hidup dan yang menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman hari ini. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau akan limpahi mereka dengan berkat kasih, damai, sejahtera, sukacita dari surgawi buat mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.